Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan lagi resep bolu terbaru. Nah, ini tuh namanya bolu wijen. Nah, ini enak banget ya teman-teman. Super moist dan lembut banget bagian dalamnya, dan bagian luarnya itu crispy. Dan cara bikinnya gampang banget, menggunakan metode all in one. Jadi semua bahannya itu digabung menjadi satu dan di mixer ya teman-teman. Nah, untuk resep bolu ini juga cocok teman-teman jadikan ide jualan ya. Dan rasanya itu istimewa banget, juga unik ya teman-teman. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Nah, siapkan telur di dalam wadah sebanyak 5 butir, tambahkan juga 150 gram gula pasir dan 150 gram tepung terigu protein sedang. Saya gunakan yang segitiga biru, sebaiknya kita ayak dulu. Nah, sebuah bahan ini akan kita gabung aja semua kecuali margarin dan minyak ya. Nah, tambahkan juga 15 gram tepung maizena. Nah, ini juga kita ayak ya teman-teman. Nah, tambahkan juga 1 saset susu kental manis, boleh diganti susu bubuk ya kalau teman-teman suka. Nah, kita masukin susu bubuknya sebanyak 15 gram. Dan tambahkan juga setengah sendok makan SP, boleh TBM atau Ovalet. Lanjut, semua bahan ini akan kita aduk rata dulu sebelum dinyalakan mixernya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah aja sampai semua bahan tercampur dulu. Nah, ini mixernya saya matikan dulu ya teman-teman. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya biar nanti di mixer rata semua ya. Oke, sekarang kita nyalakan lagi mixernya. Kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang. Nah, tadi saya lupa menambahkan vanili bubuk ya. Kita tambahkan 1/4 sendok teh. Jadi ini opsional, di resep aslinya ini nggak ditambahin. Jadi saya tambahin aja biar nggak amis. Kita mixer kembali sampai vanilinya ini tercampur dan adonan benar-benar mengembang. Nah, ini adonannya udah mengembang ya teman-teman. Kita matikan mixernya. Nah, setelah itu kita tambahkan 100 gram ini margarin yang udah saya lelehkan sebelumnya. Pastikan udah dalam keadaan dingin ya atau hangat. Tambahkan juga 50 ml minyak goreng. Nah, semua bahan ini akan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja. Asal tercampur aja ya teman-teman. Nah, ini cukup ya teman-teman, kita matikan mixernya. Sekarang kita akan rapikan menggunakan spatula. Nah, dirapikan bagian pinggirannya dulu. Setelah itu baru kita aduk balik dari bawah ke atas untuk memastikan adonan ini udah benar-benar tercampur ya. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Sekarang kita ambil wadah, ambil 3 centong sayur adonan. Ini nanti akan kita tambahkan pasta coklat ya. Nah, masukin pasta coklat secukupnya. Lalu kita campur rata. Nah, ini udah cukup, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan loyang ukuran 20 cm, oles dengan margarin, diratakan ke semua permukaan ya teman-teman. Oke, kalau udah, sekarang kita akan taburi dengan wijen ya.
Nah, kita taburi sampai semuanya itu rata ke semua permukaan loyang. Untuk takaran wijennya dikira-kira aja ya teman-teman, yang penting loyangnya ini udah rata ya dengan wijen. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan tuang adonan coklat dulu di bagian bawahnya. Ini untuk motif aja. Jadi kita kasih jarak. Lalu kita tuang adonan yang putih di atasnya, setengah dari adonan aja. Lalu kita tuang adonan yang coklat di bagian tengahnya ya. Teman-teman bisa lihat di video. Nanti sisakan sedikit untuk motif di bagian atasnya. Nah, seperti ini udah cukup. Lalu kita tuang semua adonan yang putih di bagian atas. Usahakan menutupi adonan yang coklat ya, teman-teman. Nah, ini saya rapikan sedikit menggunakan lidi di bagian atasnya aja. Jangan sampai kena yang coklat ya teman-teman, nanti motifnya berantakan. Dan setelah itu tinggal kita aplikasikan aja di bagian atas untuk motifnya dengan adonan yang coklat. Nah, seterusnya saya bikin motif menggunakan sumpit seperti ini. Oke, ini udah cukup. Ini simple banget. Nah, ini siap untuk kita panggang. Jadi ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit. Ini akan kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 50 menit ya teman-teman. Atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 50 menit, ini kuenya juga udah mateng. Kita dinginkan dulu sebelum kita keluarkan dari cetakannya. Nah, ini udah dingin, langsung aja kita keluarkan. Ini gampang banget, tinggal digoyang-goyang sedikit. Nah, kita keluarkan. Nah, Masya Allah banget, hasilnya cantik ya teman-teman. Jadi unik banget ya kelihatannya. Aromanya juga wangi banget karena ditambahin wijen. Udah kebayang dong gimana enaknya kue yang satu ini. Nah, hasilnya juga cantik dan montok banget teman-teman. Nah, sekarang langsung aja kita potong-potong sesuai keinginan. Nah, ini akan saya ambil satu, coba kita lihat gimana hasil dalamnya. Nah, kelihatan lembut banget ya teman-teman. Motifnya tadi kena lidi ya, jadi kelihatan agak berantakan, tapi nggak apa-apa. Nah, ini tuh lembut dan empuk banget, seratnya halus, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk rasa nggak usah diragukan, ini beneran enak banget ya. Rasanya itu spesial banget. Saat dimakan ada lembutnya, ada crispy-nya juga, jadi ini mantap banget ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin kue yang sangat enak. Nah, ini berbahan 1/4 kiloan semua ya teman-teman. Jadi takarannya itu hampir sama semua. Dan rasanya enak banget, super montok dan anti gagal pastinya. Untuk tekstur dari kue ini lembut banget, nggak seret sama sekali ya teman-teman. Nah, cocok banget teman-teman jadikan untuk ide jualan. Namun cara bikinnya ikuti video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan lelehkan 1/4 kilo atau 250 gram margarin.
Kita gunakan api kecil aja ya teman-teman, sambil terus diaduk. Nah, kalau udah seperti ini kita matikan apinya, jadi kita tunggu meleleh aja semua dengan suhu panas panci aja ya teman-teman. Nah, ini margarinnya juga udah meleleh semua, kita sisihkan dan dinginkan dulu ya sebelum digunakan. Nah, selanjutnya kita akan siapkan bahan kering, siapkan wadah, masukin 250 gram atau 1/4 kilo tepung terigu. Saya gunakan yang protein sedang ya, segitiga biru. Nah, ini sebaiknya kita ayak dulu. Tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder. Nah, ini juga kita ayak. Lanjut kita campur rata kedua bahan. Kalau udah tercampur kita sisihkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan bikin adonan ya. Siapkan telur. Ini sebanyak 1/4 kilo ya teman-teman. Jadi untuk jumlah telurnya kurang lebih 4 butir ya, dengan ukuran sedang. Lalu tambahkan juga 1/4 kilo gula pasir atau setara 250 gram. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh SP. Nah, semua bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang putih kental dan berjejak. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, kita matikan aja langsung mixernya. Untuk lama di mixer itu sesuaikan lagi dengan mixer teman-teman di rumah ya. Ada juga yang cepat, ada yang lama. Nah, setelah itu tambahkan bahan kering. Kita masukin sedikit-sedikit dulu ya teman-teman biar gampang diaduk. Nah, ini kita masukin berapa sendok makan dulu, lalu diaduk rata sebelum dinyalakan mixernya. Biar nanti tepungnya itu nggak berterbangan keluar ya. Nah, kalau udah kita nyalakan aja langsung dengan kecepatan yang paling rendah aja. Nah, ini sebentar aja kita mixernya. Cukup asal tercampur aja. Nah, kalau udah kita masukin lagi sisa dari tepungnya. Nah, ini akan kita lakukan sampai tepungnya ini semua di mixer ya, teman-teman. Oke, kalau udah, di sini saya tambahkan 1 saset susu kental manis atau 2 sendok makan susu bubuk ya. Jadi ini opsional, boleh tambahin, boleh enggak. Nah, tambahkan juga margarin yang udah kita dinginkan. Nah, ini lanjut akan saya mixer dengan kecepatan rendah aja, cukup asal tercampur. Nah, kalau udah, kita matikan mixernya, lanjut kita aduk rata kembali menggunakan spatula. Rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu, setelah itu baru kita aduk rata dari bawah ke atas menggunakan teknik aduk balik seperti ini ya, biar adonan ini benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kalau dirasa udah tercampur, sekarang kita siapkan loyang ukuran 20 cm, oles dengan sedikit margarin dan ditaburi sedikit tepung ya. Setelah itu tinggal kita tuang aja adonannya.
Tinggal kita rapikan aja bagian atasnya seperti ini. Nah, kalau udah kita hentakan ya untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Nah, boleh menggunakan tusuk sate juga seperti ini ya, biar nanti hasilnya itu lebih mulus di bagian dalamnya, nggak ada pori-pori gitu ya teman-teman. Nah, ini siap untuk kita panggang ya. Nah, ovennya sebelumnya dipanaskan dulu selama 10 menit. Nah, ini langsung aja kita taruh di dalam ovennya. Dan ini akan kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api bawah dulu ya selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini udah mengembang juga ya teman-teman. Kita pindah ke suhu 170 juga, tapi menggunakan api atas bawah selama 30 menit. Tapi sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, setelah 30 menit ini langsung aja kita keluarkan, akan kita coba tes tusuk dulu ya. Nah, kalau lidinya kering gak basah itu tandanya kuenya udah mateng, langsung aja kita keluarkan. Dan kuenya ditunggu dingin dulu sebelum kita keluarkan dari loyang ya. Nah, kalau udah dingin langsung aja kita keluarkan. Jadi kalau udah dingin itu gampang ya teman-teman dikeluarkan dari loyang. Nah, ini boleh digoyang-goyang sedikit. Dan langsung aja kita keluarkan. Nah, ini dia hasilnya cantik banget. Juga gembul ya teman-teman, montok. Ini bagian bawahnya kelihatan ini mateng merata ya teman-teman. Nah, ini akan saya balik. Saya akan pindah ke piring. Nah, kelihatan ini tuh bolunya cantik banget. Juga gembul. Nah, sekarang langsung aja kita potong ya teman-teman. Saat dipotong pun ini udah berasa lembut banget teman-teman. Nah, ini akan saya ambil satu. Nah, kelihatan ini tuh seratnya halus banget. Nggak seret ya teman-teman. Permukaannya itu halus, nggak kasar gitu. Tekstur dari kuenya. Nah, ini lembut, empuk banget. Resep satu ini wajib teman-teman cobain di rumah ya. Soal rasa ini tuh beneran enak banget. Pokoknya hasilnya nggak bakalan mengecewakan. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya resepnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu panggang. Ini tuh tanpa SP, tanpa soda kue, juga tanpa baking powder. Cukup menambahkan satu bahan aja. Hasilnya beneran mengembang sempurna, juga enak banget, super empuk dan lembut banget. Nah, mau tahu satu bahan apa yang saya tambahkan di dalam membuat bolu ini? Ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Pertama kita siapkan wadah, lalu masukin 250 gram margarin atau boleh di mix dengan butter biar lebih enak ya teman-teman, juga wangi. Lalu tambahkan juga 200 gram gula pasir atau setara 14 sendok makan. Boleh juga menggunakan gula yang halus ya. Tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk. Dan ketiga bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Kalau udah tercampur, kita naikkan ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang kurang lebih 15 menitan. Selama memixer, kita boleh rapikan bagian pinggir-pinggirannya ya teman-teman, biar tercampur dengan rata.
ini saya matikan dulu mixernya dan saya ratakan dulu bagian pinggirannya. Lanjut ini kita mixer kembali. Nah, kalau udah mengembang dan putih pucat kayak gini, kita matikan mixernya. Lalu kita tambahkan 3 butir telur, kita masukin satu persatu ya teman-teman, biar adonannya nggak mengeluarkan minyak. Jadi jangan sampai dimasukin semuanya dulu. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja atau sedang. Lalu masukin lagi sisa telurnya, lakukan sampai selesai ya. Nah, kalau telurnya udah tercampur rata semuanya, setelah itu kita tambahkan 15 gram susu bubuk atau setara 1,5 sendok makan. Ini kita ayak dulu ya. Lalu tambahkan juga 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya gunakan yang segitiga biru atau setara 25 sendok makan. Ini juga kita ayak dulu. Oke, kalau udah ini akan kita campur rata dulu ya sebelum kita nyalakan mixernya, biar nanti tepungnya itu nggak berterbangan keluar ya saat dinyalakan mixernya. Setelah itu kita nyalakan mixer dengan kecepatan rendah, kita mix sampai tercampur aja, nggak usah terlalu lama. Nah, kalau udah tercampur kita matikan mixernya. Setelah itu kita masukin satu bahan yang saya bilang sebelumnya. Ini dia Sprite ya teman-teman. Cukup saya tambahkan 100 ml aja. Jadi tanpa SP juga tanpa baking powder. Ini tuh hasilnya beneran mengembang banget. Teman-teman wajib coba resep ini ya. Soalnya itu hasilnya beneran enak banget, juga super empuk. Juga lembut banget ya bolunya. Nah, setelah kita masukin, kita mix lagi dengan kecepatan rendah. Dan ini nggak usah terlalu lama, kita mixnya sebentar aja, cukup asal tercampur. Oke, kalau udah kita matikan mixernya. Nah, ini akan lanjut saya aduk lagi menggunakan spatula ya. Kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu. Kalau udah ini lanjut kita aduk balik dari bawah ke atas, kita aduk rata ya teman-teman sampai benar-benar tercampur semua bahannya. Nah, kalau udah tercampur, sekarang kita masukin ke dalam loyang. Sebelumnya loyangnya udah saya oles dengan Carlo, yaitu campuran tepung terigu dan margarin juga minyak, bandingannya 1:1 ya. Nah, di bawahnya juga saya tambahkan sedikit kertas roti. Nah, setelah itu kita tuang adonannya. Jadi untuk ukuran cetakannya saya gunakan yang diameter 18 cm ya. Tapi ini masih ada sisanya teman-teman. Kalau mau menggunakan cetakan ukuran 22 cm itu juga boleh banget. Dan ini saya masukin sisanya ke dalam cup kecil ya. Itu pun dapat 5 piece. Jadi sebaiknya teman-teman bisa gunakan juga ukuran loyang yang agak besar dari 18 cm ya. Biar nanti nggak ada sisanya.
Nah, ini saya rapikan dulu ya teman-teman. Dan untuk bagian dalamnya saya gunakan lidi untuk meratakannya biar nanti nggak ada bolong-bolong gitu ya bolunya teman-teman. Nah, ini juga kita hentakan dulu sebentar sebelum kita panggang. Oke, kalau udah ini siap kita panggang. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan 10 menit. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 30-40 menit ya. Dan ini akan saya pindah nantinya di rak atas aja 10 menit. Jadi sesuaikan aja dengan oven teman-teman di rumah ya. Atau sering-sering dicek aja ya teman-teman. Nah, ini bolunya udah matang, jadi tadi tuh suhunya mungkin terlalu tinggi ya di oven saya, jadi hasil bagian atasnya itu retak kayak gini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, jadi teman-teman diatur aja lagi suhunya ya, atau sering dicek. Nah, ini langsung aja saya goyang-goyangan kayak gitu ya teman-teman, hentak-hentakan gitu biar gampang mengeluarkannya. Setelah itu langsung aja kita keluarkan. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget ya teman-teman. Lalu kita buang kertas roti di bagian bawahnya. Kalau nggak ditambahin kertas roti itu juga boleh ya teman-teman. Nah, ini dia bolunya udah jadi, Masya Allah banget. Ini tuh beneran mengembang banget ya teman-teman, gembul. Dari tampilannya aja ini tuh menarik banget buat dicobain. Walaupun tanpa SP, tanpa baking powder, juga soda kue, hasilnya beneran mantep banget ya. Oke, ini langsung aja saya pindah ke wadah. Hasilnya beneran cantik banget ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita potong-potong ya. Dan ini saat memotong pun udah berasa lembut banget. Jadi gunakan pisau yang tajam ya teman-teman, biar nggak berserat kayak yang saya potong ini. Ini pisaunya kurang tajam. Nah, ini akan saya ambil potongannya. Nah, ini dia bagian dalamnya, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh beneran empuk juga super lembut, seratnya halus banget. Resep bolu yang satu ini wajib teman-teman praktekin di rumah ya, soalnya recommended banget. Nah, ini coba kita potong bagian dalamnya, teman-teman bisa lihat seratnya halus banget dan soal rasa beneran enak. Jadi selama mencoba di rumah ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan resep bolu jadul Sukade. Bahannya cukup ekonomis, cara bikinnya gampang banget, juga super simple. Rasanya enak banget, empuk dan super lembut. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Untuk bahannya, di wadah udah saya siapkan 4 butir telur, tambahkan juga 120 gram gula pasir atau setara 8 sendok makan, 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh juga menggunakan vanili cair. Nah, ini akan lanjut, kita akan mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai semua tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita naikkan ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya. Setelah itu kita akan tambahkan bahan yang lain. Seperti tepung terigu, saya tambahkan 150 gram. Saya gunakan juga yang protein sedang ya teman-teman, setara 15 sendok makan. Sebaiknya diayak dulu biar nggak ada tepung yang bergerindil. Di sini saya juga menambahkan 20 gram susu bubuk atau setara 2 sendok makan, sebaiknya kita ayak juga.
Nah, ini kita campur rata dulu semuanya, biar tepungnya itu nggak berterbangan keluar ya teman-teman saat mixernya dinyalakan. Nah, kalau udah kita nyalakan mixernya, kita mix dengan kecepatan paling rendah, asal rata aja, nggak usah terlalu lama. Nah, setelah itu tambahkan 120 gram margarin yang udah dilelehkan, ini juga udah dingin ya. Lalu lanjut akan kita mix dengan kecepatan rendah, asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama juga. Nah, ini udah cukup, matikan mixernya. Setelah itu akan kita lanjut mengaduk menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Kita gunakan teknik aduk balik kayak gini ya. Dan pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata ya teman-teman, biar nggak ada lagi endapan margarin di bagian bawah. Soalnya itu bisa membuat bolu kita nantinya bantet ya. Nah, kalau dirasa adonan udah tercampur dengan rata, setelah itu kita akan tambahkan sukade. Di sini saya gunakan 100 gram, tapi saya bagi dua ya, untuk campuran dan untuk topping. Setelah itu kita campur perlahan, nggak usah kencang-kencang, cukup asal tercampur ya teman-teman. Nah, ini masih kurang, saya tambahin sedikit lagi, lalu saya aduk lagi. Nah, kalau dirasa udah tercampur rata, sekarang tinggal kita tuang aja ke loyang. Tapi loyangnya sebelumnya dioles margarin dan ditabur sedikit tepung ya. Saya gunakan loyang ukuran 20 cm. Nah, kita tuang semua adonannya. Setelah itu tinggal kita rapikan aja dan diratakan. Dan kita hentakan seperti ini ya teman-teman, biar memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, sekarang tinggal kita tambahin aja sisa dari sukadenya untuk topping. Oke, kalau udah ditambahin semua, sekarang tinggal kita panggang aja. Nah, sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit ya teman-teman. Dan ini akan kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 35-40 menit. Atau sesekali lagi dengan oven teman-teman di rumah ya. Bisa lebih lama atau lebih cepat lagi matangnya. Jadi kenali oven masing-masing ya, atau sering-sering dicek aja juga bisa. Setelah 40 menit, kuenya juga udah matang ya teman-teman. Kuenya wangi banget. Nah, ini saya tunggu hangat dulu sebelum dikeluarkan dari loyang. Nah, ini dia bolu sukadenya udah dikeluarkan dari loyang. Hasilnya cantik banget. Matangnya juga merata dan ini juga wangi banget. Jadi sebaiknya sebelum dipotong ditunggu dingin dulu biar nanti kuenya nggak hancur ya. Nah, potong sesuai keinginan, mau besar atau kecil.
Oke, langsung aja kita cobain. Saya ambil satu kuenya. Nah, teman-teman bisa lihat seratnya halus banget. Dia empuk, teksturnya memang padat tapi empuk banget ya teman-teman. Dan juga lembut. Nah, kayak gini nih, seratnya juga cukup halus. Dan soal rasa beneran enak banget, teman-teman harus cobain resep ini. Karena dijamin anti gagal juga ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu tape yang sangat enak, super gembul dan super empuk dan lembut banget ya. Cara bikinnya sangat gampang. Nah, untuk rasa jangan diragukan, beneran enak banget, cocok dijadikan ide jualan juga ya teman-teman. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Nah, di langkah pertama kita siapkan 200 gram tape singkong yang udah dibuang sumbu bagian tengahnya, tambah 3 sendok makan susu kental manis atau diganti santan juga boleh. Lalu kedua bahan ini akan kita campur rata sampai singkongnya ini lembut. Kalau udah ini kita sisihkan, selanjutnya di dalam wadah saya udah siapkan 5 butir telur ya. Tapi di satu telur itu ada 2 kuningnya ya teman-teman, jadinya kelihatan 6 telur. Dan tambahkan juga 200 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Lalu kita akan mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Nah, kalau udah tercampur, lanjut kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang, kita matikan mixernya. Karena adonan ini terlalu penuh ya teman-teman, jadi nanti bakalan susah ngaduknya. Saya akan pindah ke wadah yang agak besar, seperti ini. Selanjutnya tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai yang segitiga biru. Sebaiknya diayak dulu, saya juga masukin bertahap ya teman-teman biar gampang aduknya. Nah, setelah itu kita akan aduk dulu menggunakan mixer sebelum dinyalakan. Kalau dinyalakan langsung takutnya nanti akan berterbangan ya teman-teman tepungnya. Nah, lanjut kita nyalakan mixernya, kita mix dengan kecepatan rendah aja asal tercampur. Kalau udah matikan mixernya, lanjut tambahkan lagi sisa tepung yang tadi, kita ayak dulu. Dan di sini saya juga menambahkan 1 sendok teh baking powder. Lanjut kita aduk kembali menggunakan mixer. Dan kita mixer lagi dengan kecepatan rendah asal rata aja, nggak usah terlalu lama ya. Nah, kalau udah, tambahkan tape singkong yang udah kita mix dengan susu kental manis tadi. Dan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah asal tercampur.
Nah, kalau udah kita masukin margarin cair sebanyak 250 gram. Nah, ini udah dalam keadaan dingin. Lanjut kita mixer kembali sampai semua bahan tercampur. Nah, ini cukup, matikan mixernya. Sekarang kita akan aduk rata menggunakan spatula. Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya seperti ini. Nah, kalau udah kita aduk balik dari bawah ke atas dan pastikan adonan ini udah benar-benar tercampur ya teman-teman. Dan pastikan nggak ada endapan margarin di bagian bawah, soalnya itu bisa membuat bolu kita bantet ya. Nah, ini udah cukup. Setelah itu kita sisihkan sebentar. Siapkan loyang ukuran 24 cm, oles dengan sedikit margarin dan ditaburi sedikit tepung ya. Lalu kita tuang adonan. Nah, kita ratakan seperti yang di video. Kalau udah diratakan, kita hentakan sebentar biar memecah gelembung yang terperangkap di dalam adonan. Nah, saya tambahkan topping keju parut secukupnya di bagian atas. Di tahap ini teman-teman bisa panaskan oven ya. Dan saya tambahkan juga slice almond. Nah, jadi untuk topping sesuaikan keinginan aja ya. Oke, kalau udah ini siap untuk kita panggang, kita taruh di rak yang paling bawah aja. Kita akan panggang selama 45 menit menggunakan suhu 160 derajat Celcius, menggunakan api atas bawah atau sesekali lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, ini dia bolunya juga udah matang ya. Hasilnya gembul banget. Nah, sekarang langsung aja kita keluarkan dari cetakannya atau ditunggu hangat juga boleh ya. Nah, ini kuenya udah hangat, langsung saya keluarkan. Dan kita keluarkan dari cetakannya. Nah, alhamdulillah hasilnya cantik banget ya teman-teman, gak lengket sama sekali. Dan ini beneran gembul banget. Karena cetakannya itu 24 cm dan tingginya itu 9 cm ya teman-teman. Udah kebayang ini tuh beneran tinggi banget. Saya rekomendasikan banget resep ini buat teman-teman cobain di rumah ya, karena ini anti gagal dan rasanya pastinya memuaskan karena beneran enak banget. Yuk langsung aja kita potong. Dan saat memotong pun ini udah berasa lembut ya teman-teman. Gunakan pisau yang benar-benar tajam biar bolunya ini nggak hancur. Nah, ini akan saya ambil satu kuenya. Nah, ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat ini seratnya halus banget. Beneran empuk dan wangi ya teman-teman. Soal rasa nggak diragukan, beneran enak banget. Wajib banget teman-teman recook di rumah ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana 3. Pada video kali ini saya akan bikin bolu marmer. Di sini saya menggunakan metode all in one, jadi bikinnya itu sangat gampang dan mudah. Tinggal dicampur aja semua bahannya ya teman-teman.
Nah, empuknya itu tahannya berhari-hari. Apalagi dimakan besoknya, ini makin enak ya dan lembut banget. Namun cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Di wadah saya udah siapkan 5 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir, dan saya tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk, 150 gram tepung terigu protein sedang, saya gunakan yang segitiga biru, sebaiknya diayak dulu. Tambahkan juga 15 gram susu bubuk, diayak juga. Lima belas gram tepung maizena, ini juga kita ayak. Terakhir tambahkan 1 sendok teh SP, boleh TBM atau valet. Nah ini kita mixer, sebelumnya kita campur sebentar semua bahan. Nah lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah dulu ya, sampai semua bahan tercampur. Kurang lebih di mixer 10 menitan ya. Nah kurang lebih udah 10 menitan di mixer, ini udah mengembang ya teman-teman, jadi teksturnya itu kental. Nah seperti ini, matikan mixernya. Lanjut kita akan tambahkan 100 gram margarin yang udah dilelehkan sebelumnya, ini udah dalam keadaan dingin atau hangat. Dan tambahkan juga 50 ml minyak goreng. Lanjut kita mix kembali dengan kecepatan rendah asal rata aja. Oke, ini udah cukup, matikan mixernya. Lanjut kita aduk rata kembali menggunakan spatula. Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Lanjut kita aduk balik dari bawah ke atas sampai adonan benar-benar tercampur. Dan pastikan gak ada endapan margarin atau minyak di bagian bawah ya. Setelah itu bisa membuat nanti bolu kita itu bantet. Nah selanjutnya kita ambil beberapa adonan. Ini nanti akan ditambahin sedikit pasta coklat ya. Di sini saya tambahin pasta coklat cukupnya aja, lalu kita campur rata. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita siapkan loyang ukuran 22 cm, oles dengan sedikit margarin dan ditaburi sedikit tepung. Bisa juga menggunakan Carlo campuran minyak, margarin, dan tepung. Nah, setelah itu kita akan tuang adonan yang coklat di bagian bawahnya. Ini sesuaikan keinginan aja ya. Di sini saya akan tumpuk dan dikasih jarak. Lanjut kita tuang adonan yang putih setengahnya dulu. Selanjutnya kita tuang adonan yang coklat. Di sini saya bikin di bagian tengahnya aja ya. Nah, mohon maaf banget ketutup sama mangkoknya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut tuang adonan dan diusahakan tutup semua bagian yang adonan coklatnya teman-teman. Ini kita tuang adonan yang putih semuanya.
Oke, kalau udah, sekarang kita akan bikin motif di bagian atas. Untuk motifnya sesuaikan keinginan teman-teman aja. Di sini saya tuang adonan yang coklat di bagian tengahnya. Lalu kita akan bikin motif menggunakan tusuk sate atau lidi. Oke, kalau udah kita hentakan biar memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Nah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan selama 10 menit. Kita akan panggang di suhu 160 sampai 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 30 sampai 50 menit atau sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah. Nah, kebetulan oven saya ini panas jadi 30 menit udah matang ya. Nah, di bagian tengahnya itu juga merekah karena tadi apinya terlalu besar ya teman-teman. Nah, setelah dikeluarkan, hasilnya cantik banget. Ini beneran empuk ya teman-teman. Nah, ini langsung aja saya potong. Jadi usahakan kalau mau dipotong dingin dulu ya teman-teman kuenya. Tapi di sini saya potong dalam keadaan panas karena udah nggak sabar mau nyobain kuenya. Dan gunakan juga pisau yang tajam ya, biar nanti permukaan dari bolunya itu mulus saat dipotong. Langsung aja kita cobain, kita ambil satu. Nah, kelihatan ya teman-teman, seratnya ini tuh halus banget, beneran super lembut. Teman-teman bisa lihat, empuk banget. Sekarang kita akan potong. Nah, saat memotong pun ini berasa lembut banget. Dan soal rasa nggak diragukan, ini beneran enak banget dan nggak seret di tenggorokan ya. Nah, semoga bermanfaat ya selama mencoba di rumah. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.